Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya sedang dalam kondisi keadaan yang sehat dan kondisi yang sejahtera, serta dalam kondisi yang produktif apapun yang sedang kita lakukan. Baik, pada kesempatan kali ini saya Irfan Hakiki akan menjelaskan terkait tugas sesi 4 mata kuliah Ekonomi for Business mengenai permintaan dan analisa permintaan dan penawaran terkait produk baru yang telah saya jelaskan pada tugas sesi awal dengan menambahkan efek eksternalitas positif dan negatifnya. Pada kesempatan yang lalu, produk yang saya tawarkan adalah serbuk kelor NTT atau serbuk kelor Pulau Timor. Seperti kita ketahui, dewasa ini makin banyak masyarakat yang mulai berpikiran dan mempertimbangkan efek atau dampak kesehatannya di dunia yang modern ini, di mana kita ketahui pada saat ini polusi sudah di mana-mana, kebiasaan mengkonsumsi makanan, kemudian pola hidup, pola istirahat itu sudah terdistraksi dan berefek pada kesehatan. Selain itu juga fakta bahwa di sebagian besar dan beberapa wilayah di Indonesia masih terdapat fenomena perkembangan bayi yang kecukupan gizinya belum terpenuhi secara optimal. Bahkan di beberapa wilayah, contohnya NTT sendiri, itu terdapat fenomena stunting. Baiklah, kelor di sini merupakan suatu produk yang telah dilakukan studi terhadap tumbuhan ini, bahwa kandungan di dalamnya itu terdapat banyak kandungan-kandungan gizi yang jumlahnya itu kalau dianalisa bahkan untuk sisi protein, kalsium, asam amino, berbagai macam vitamin A, B, C, D, E, dan kelengkapan-kelengkapan yang lainnya itu semuanya sudah berada tercakup dalam satu tumbuhan, yaitu kelor, di mana jumlahnya itu berkali-kali lipat, bahkan berkali-kali lipat dari susu, berkali-kali lipat daripada telur untuk proteinnya. Untuk susu sendiri itu terkait kalsiumnya dan lain-lain sebagainya, yang sangat menunjang untuk pertumbuhan anak-anak usia dini, mulai dari balita dan pertumbuhan selanjutnya, serta untuk menjaga kesehatan. Dan telah dilakukan juga penelitian terhadap analisa efek dampak kesehatannya, seperti menurunkan hipertensi dan lain sebagainya. Dan juga sudah banyak pemanfaatan untuk produk kelor ini sendiri untuk bahan makanan, kemudian bahan kecantikan, dan tentunya yang tadi bahan kesehatan, baik dikonsumsi secara langsung ataupun diolah dengan bahan-bahan lainnya. Itu yang melatar belakangi saya memilih produk tersebut, yaitu serbuk kelor. Di luar negeri sendiri, produk serbuk kelor ini atau daun kelor ini sendiri atau tumbuhan kelor ini sendiri itu disebut atau diberikan julukan The Miracle Tree karena kandungannya yang begitu menakjubkan. Kemudian fakta bahwa kelor memiliki kandungan yang bisa dibilang cukup menakjubkan ini memberikan nilai ekonomi yang cukup signifikan, memberikan nilai tambah ekonomi yang cukup signifikan dalam produk-produk olahannya. Di NTT sendiri, produk kelor ini sudah merupakan tumbuhan yang sebenarnya sudah dikonsumsi secara alami sejak turun-temurun. Bahkan tumbuhannya adalah tumbuhan banyak, termasuk tumbuhan pekarangan yang berada tumbuh di pekarangan-pekarangan rumah penduduk dan biasa juga dikonsumsi. Walaupun perlu diteliti lagi mungkin dari tata cara konsumsi dan tata cara mengolah daun kelor itu sendiri yang masih kurang diefektifkan selama ini, sehingga dalam kenyataannya masih terdapat stunting dan data kurang gizi yang cukup tinggi di NTT. Untuk
Untuk keunggulan dari produk ini sendiri, kenapa saya mengajukan produk ini? Pertama itu tadi sudah jelas kandungan gizi segala macamnya. Kemudian produk Kelor NTT ini sendiri merupakan produk kelor untuk di wilayah Indonesia adalah hasil kelor terbaik, produk unggul nomor 1 itu berada di NTT. Terutama yang sangat signifikan adalah proses pertumbuhan yang cepat, di mana proses pertumbuhan cepat ini kalau kita mau menjadikan hal tersebut sebagai bahan produksi, pertimbangan produksi ataupun faktor ekonomi, maka itu akan meningkatkan efisiensinya nantinya ke depan. Kemudian produk olahan ini sendiri itu diolah secara alami tanpa adanya campuran bahan pengawet, tanpa adanya campuran bahan-bahan kimia. Pada saat proses pertumbuhannya juga tidak ditambah pupuk sama sekali, dibiarkan tumbuh alami begitu saja. Kemudian diolah dengan cara memisahkan daun dengan tangkainya, di mana berdasarkan penelitian juga optimalisasi kandungan vitamin yang baik untuk tubuh dan kandungan lain-lainnya itu yang menopang kesehatan tubuh manusia itu berada secara optimal pada daun. Sedangkan pada tangkai itu justru yang banyak adalah kandungan anti nutrisinya, artinya yang bisa menyerap yang bisa menghambat penyerapan gizi di tubuh manusia. Jadi untuk produk yang saya terapkan ini adalah produk daun kelor murni. Jadi memisahkan daun dan tangkai, kemudian dilakukan penjemuran atau pengeringan dengan alat pengering tersendiri yang efektivitasnya lebih baik untuk meminimalisir tanpa cahaya matahari, bahkan lebih baik daripada cahaya matahari. Kemudian dilakukan penggilingan dengan mesin penepung, di mana menghasilkan grade meshnya itu sekitar 500 ke bawah, maksimal 500, artinya itu sudah masuk grade produksi kelor, tepung kelor untuk pasaran ekspor bahkan. Jadi untuk harga kelor ini sendiri dalam perkembangannya itu dibedakan, pertama berdasarkan metode pengolahannya, kemudian metode penanaman, kemudian bibitnya dari mana, kemudian ukuran atau mesh penepungnya, karena ini untuk kemudahan proses produksi lanjutannya pada industri-industri lanjutan dari tepung kelor ini sendiri. Bentuknya adalah kemasan yang akan kami kemas dalam bentuk 250 gram, 500 gram, kemudian 1000 gram. Dan juga direncanakan ada dalam bentuk kapsul yang dimana itu dapat dikonsumsi langsung dengan takaran-takaran tertentu. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu gambaran proyeksi atau kemungkinan kecukupan permintaan dan juga penawaran dari kompetitor. Baik, untuk kompetitor sendiri sebenarnya kita bisa berbicara dari pengelolaan kelor yang ada di NTT. Pengelolaan kelor yang ada di NTT itu banyak bekerja sama yang dimotor oleh pemerintah dan beberapa instansi seperti instansi TNI dan juga masyarakat, di mana bertopang pada perkebunan-perkebunan atau industri rumahan yang ada di masyarakat, sehingga produksinya itu masih dalam jumlah yang kurang optimal jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk ekspor. Kebutuhan untuk ekspor ini lebih detailnya ada pada referensi yang saya lampirkan pada tugas yang lalu. Sehingga jika kita bandingkan antara permintaan, terutama baik permintaan nasional maupun permintaan global begitu ya dalam bentuk ekspor, di mana si Miracle Tree ini sudah terkenal di luar negeri juga, bahkan lebih dahuluan terkenal di luar negeri daripada di Indonesia. Hanya baru diketahui belakangan bahwa Indonesia memiliki produk-produk unggul dari jenis tanaman tersebut, yaitu kelor tersebut, yang salah satunya kebetulan berada di NTT. Jadi upayanya adalah memaksimalkan tersebut, sehingga memaksimalkan produk tersebut dengan kualitas terbaik melalui metode terbaik, dengan capaian kuantitas produksi yang juga bisa lebih masif daripada yang sudah diupayakan sebelumnya oleh pemerintah dan masyarakat setempat.
Sehingga harapannya nanti komoditi atau kebutuhan nasional yang juga menopang program pemerintah yang sedang dikembangkan juga sekarang, yaitu perbaikan gizi untuk anak usia dini, itu dapat terbantu. Itu dampak secara eksternalisasi positifnya, eksternalitas positifnya. Program-program pemerintah itu akan mampu tercukupi. Kemudian perbaikan gizi, penurunan atau penekanan angka stunting bagi balita di beberapa wilayah di Indonesia termasuk NTT, kemudian menumbuh suburkan ekonomi masyarakat, dan menyukseskan program pemerintah tadi. Eksternalitas negatifnya adalah kemungkinan karena produk ini adalah bukan merupakan produk yang kami awali, tapi sudah ada yang bergerak terlebih dahulu, hanya saja kurang maksimal, dan kami melihat potensi yang ada di sana untuk dimaksimalkan, dan kami yakin kami bisa untuk melakukan hal tersebut. Maka mau tidak mau pasti kami akan bersinggungan nanti itu dengan para pengusaha ataupun pihak-pihak yang sudah berkecimpung di dunia perkeloran yang ada di NTT ini sendiri, yang mana itu berkutat dengan beberapa petani-petani atau pengepul-pengepul kecil, kemudian sentra-sentra pengolahan kelor tadi, dan juga ada beberapa di aparat negara ya, karena ada beberapa kerjasama dengan aparat negara. Option yang kami pilih kemungkinan menggunakan karena itu kemungkinan akan mengganggu dan dilihat sebagai kompetitor kami bagi mereka, apalagi mereka disupport pemerintah. Maka yang akan dilakukan adalah pertama kami mengenalkan sendiri teknologi yang kami miliki kepada pemerintah, metode yang kami miliki, kemudian bagaimana proyeksi kami ke depannya, kemampuan produksi kami seperti apa, dan mengkombinasikannya dengan pihak yang sudah berjalan. Kemudian jika memungkinkan, maka kami akan memberikan penawaran harga beli jika memang kami harus membeli produk yang mereka hasilkan selama ini, dengan pertimbangan terdapat gap harga yang cukup signifikan antara harga rata-rata pasaran produk serbuk kelor di NTT dan produk serbuk kelor begitu sudah berada di nasional, di kota-kota besar misalnya di Jakarta atau Surabaya, apalagi untuk produk ekspor. Di beberapa data yang kami miliki, produk tepung kelor misalnya di NTT sendiri itu di kisaran 50 sampai dengan 60.000. Kemudian kalau di kota-kota besar bisa di kisaran yang paling murah di 80.000 sampai dengan 90.000. Kemudian untuk nilai ekspornya ini banyak variasi juga, tergantung kualitas itu apa bisa memenuhi kualitas dan ketentuan standarnya ekspor atau tidak. Jika memenuhi standar ekspor maka bisa laku di atas 100.000. Artinya masih ada kesenjangan harga yang bisa kami optimalkan jika kami harus memilih option mengambil bahan baku atau bahan setengah jadi atau bahan yang sudah jadi. Kalau di kami itu bahan jadi ya di tepung tersebut. Jadi kami membeli tepung yang sudah jadi tidak mengolah lagi. Sebagian kami beli dengan harga yang lebih baik dari sebelumnya. Jika harganya di sini misalnya 50-60.000, maka misalnya kami membelinya di harga 70.000 dengan kualitas, artinya kami menggantikan sebagai pengepul tersebut, di mana petani nanti dan para pihak yang sudah bekerja sama secara ekonomi dan mendapatkan keuntungan ekonomi sebelumnya di bidang kelor ini dapat merasakan juga untung yang kami berikan. Sementara kami masih memiliki selisih keuntungan selanjutnya untuk di mana kami dapatkan itu dari proses selanjutnya dari proses penjualan kelor tersebut, yakni melalui penjualan kelor di tingkat nasional ataupun ekspor. Baiklah, saya rasa terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kekurangan mohon maaf, karena memang kita semua masih dalam proses pembelajaran. Lebih dan kurangnya terima kasih.